Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa pula kita hadiahkan salawat beserta salam buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Febri Delmi Yeti, SEI, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nada Mardea dengan NIM 12703211130. Prodi S1 Akuntansi, kelas G, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema manfaat infak dan sedekah. Teman-teman yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati sebagai ujian untuk mengetahui siapa di antaranya manusia yang paling baik perbuatannya. Kesempatan umat manusia untuk menikmati anugerah yang diberikan kepadanya merupakan salah satu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tiada taranya. Ibadah di dalam Islam akan membuahkan hasil bagi kepentingan duniawi, sebelum hasil ukrawi yang sekaligus mengandung aspek spiritual yang akan mengimbas kepada akhlak dan jiwa manusia. Hasil ibadah dalam agama merupakan produk yang telah dilukiskan oleh Islam terhadap tujuan eksistensi manusia di dunia. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan material untuk mendidik jiwa agar menjadi hamba yang memiliki rasa tanggung jawab sosial dan toleran kepada sesamanya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan agar kenikmatan yang kita miliki hendaknya ikut dinikmati oleh orang lain. Harus direnungkan dan dicerna dengan sebaik-baiknya bahwa semua ajaran agama yang disyariatkan, baik yang berbentuk vertikal maupun horizontal, memiliki arti dan nilai-nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, akan tetapi di akhirat kenikmatan yang abadi akan dinikmati oleh hamba Allah yang bertakwa. Kenikmatan material tidak boleh dinikmati oleh kalangan terbatas. Terlukis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Melalui ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat, infak, dan sedekah, menitik beratkan sasaran ibadah-ibadah tersebut sebagai pusat pembinaan moral, mental, dan spiritual yang ditempuh melalui kesucian jasmani dan rohani yang mengandung arti pengabdian penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesucian jasmani dan rohani inilah yang akan mampu membentuk ketulusan sikap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah infak dan sedekah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir.
pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari dua ayat tadi, nampak jelas infak dan sedekah merupakan benteng pengaman bagi kehidupan sosial kemanusiaan, baik terhadap dirinya dan terhadap harta yang dimilikinya. Terhadap dirinya, infak dan sedekah akan membersihkan noda-noda jasmani dan noda sosial. Dan terhadap hartanya akan suci dan berkembang penuh keberkahan. Teman-teman yang saya banggakan, suatu rahasia keadilan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamaratakan hak dan kewajiban kepada semua hambanya, yang sekaligus merupakan satu segi dari faktor pendukung, meningkatkan solidaritas dan integritas umat, yang satu sama lain saling dukung dan saling membantu. Hamba Allah yang tergolong dalam kategori seperti inilah yang akan berhak mendapatkan kecintaannya pada hari pembalasan kelak. Intinya bahwa para duafa yang menerima infak dan sedekah atau pihak-pihak yang masuk dalam kategori fisabilillah telah menyelamatkan si pemberi atau si kaya dari menahan hak orang lain. Untuk mengatasi gap sosial pun perlu digerakkan upaya-upaya solidaritas melalui bantuan material yang menjadi hak kalangan duafa di dalam harta yang kaya yang diwajibkan melalui pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Akan ada suatu masa yang perlu diwaspadai oleh orang-orang yang enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ialah masa di mana manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membelanjakan hartanya karena tidak seorang pun yang mau menerimanya. Dapat disimpulkan manfaat dari infak dan sedekah diantaranya: yang pertama, mencegah datangnya bala atau kesulitan. Yang kedua, menjaga harta agar tetap suci dan bersih lahir dan batin. Yang ketiga, menjaga harta agar tetap eksis dan berkembang sesuai dengan tujuan syariah dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Yang keempat, mengharap keberkahan harta yang dimiliki. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.